al-haddad min awsafiz zaman wasfu zamanihi huwa ma hu illa wasfu zamanina walamma annal arifina billah lahum kasyaf wasafu zamanahu wa zamana man ba'dahu. Kalau beliau Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad menceritakan tentang keadaan zaman, itu berarti bukan hanya keadaan zamannya beliau saja, tapi juga keadaan di zaman sekarang. Kenapa demikian? Seorang wali, seorang arifin itu yang kenal. Ya, arif itu kenal kali Gusti Allah. Sebab manusia niku wonten kalih, wonten mukmin, wonten arif. Mukmin itu berarti iman, yakin. Arif itu kenal, dhuwure yakin itu kenal. Wonten tiyang sing yakin presidennya Jokowi, tapi wonten sing kenal presidennya Jokowi. Jadi yang yakin belum tentu kenal. Nek kenal ya pasti yakin. Lah orang-orang arifin niku dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala diduduki keadaan zaman-zaman yang akan datang. Wa amma zamanu huwa wa amdalu fihi yakfi. Jazallahu ulama khair balaghu wa nasahu wa hadzaru. Alhamdulillah nasma kalimah allatina tabiya habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi asma'ina al-yum dariya walakinnahu man qada'u minna bil ghaflah al-waqt alladhi sarafahu al-ghafir bi asbabid dunya hum sarafuhu bil ilm. Orang-orang ini mereka orang arif, orang yang kenal Gusti Allah, memanfaatkan waktunya untuk ilmu. Beda dengan kita, kalau kita memanfaatkan waktunya untuk cari dunia. Nah, kalau mereka tidak, orang-orang arif seperti Mbak Tohir yang kita sekarang berada di halaman beliau, di rumah beliau ini, di tempat beliau berdakwah ini, Mbak Tohir termasuk arif, orang yang kenal dengan Allah. Beliau menggunakan semua waktunya untuk ilmu. 20 tahun beliau mencari ilmu di Mekah. 20 tahun, bukan 20 hari. Anak-anak sekarang baru 20 dino wis mulai. 20 dino sekarang pun dano Ustaz. Pun dano ajeng wangsul sekedap kentekan sangu. Allah. Zaman biyen iki Batohir soroku awqat tahun bil ilm. Mereka sama dengan arifin. Orang-orang arif itu menghabiskan waktunya untuk ilmu. Sedangkan kita ini ahli dunia kayak gini nih, menghabiskan waktunya untuk cari dunia. Ya semoga-moga baru kayak orang-orang arif, pulang banyak dengan besok dijak mlebu swarga bareng-bareng. Senang-senang betul kenal kali Gusti Allah, tapi mencintai orang yang kenal, insya Allah pikantuk syafaat. Mula kita harus sadar diri, jangan merasa sudah baik. Kita ini belum apa-apa. Lah, kalau sudah sadar diri, kita mencintai orang yang baik. Kita senang dengan orang yang baik. Kita senang dengan orang yang kenal. Muka-muka besok dijak untuk swarga. Amin ya rabbal alamin. Balagu wa nasahu ya maman wasbab dunya. Soroku bilerin, wafi kutube, wafi tablighe, walau bayya'u awmatahum mitlan alakana ma khatallah nahnu al-kalam alladhi takalam ilmu Habib sallallahu alaihi wasallam. Seumpama mereka itu tidak berjuang, mungkin sekarang ini kita juga tidak ngerti agama. Karena perjuangan mereka, kita ngerti yang namanya sholat, kita ngerti yang namanya puasa Ramadan, kita ngerti cara baca Quran. Itu berkat. Kalau mereka umpamanya tidak mau berjuang, ya mungkin kita tetap jahiliyah, belum bisa apa-apa. Ya Alhamdulillah kita bersyukur kepada Mbak Tohir, khususnya juga kiai-kiai yang lain, Mbak Syam, juga para pejuang-pejuang Tanjung Sari yang lain yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Kita betul-betul berterima kasih kepada mereka.
sehingga tiang Tanjung Sari bisa mengenal Islam. Alhamdulillah. Wala wal Maula azza wa jalla an'ama 'alaika ayyuhal insan wa dunya ma hi fil akhirah ay la tusawi akhirah. Perlu kita ketahui dunia ini tidak sebanding dengan akhirat. Ya, jadi jangan dianggap penting dunia. Karena dunia ini dibanding akhirat tidak sebanding. Tidak ada satu hubungannya akhirat. Kita hidup di dunia cuma 70 tahun, paling-paling ya 80 jalan, 90 arang-arang. Tapi nanti kita di akhirat selama-lamanya. Kalau kita masuk surga, senang selama-lamanya. Tapi sebaliknya kalau kita tidak selamat, muka-muka kita tidak sampai tidak selamat, muka-muka tetap selamat bagi orang suatu. Itu nggak ada sebanding sebenarnya. Jadi kalau seumpama ada urusan-urusan dunia dengan seseorang, terus nggak usah diurusi, kita berbaik ngalah aja. Kenapa? Karena kalau kita ngalah, kita salah, kita ngalah. Umpamanya kita salah, terus kita ngalah, itu sudah diberi pahala oleh Allah, dibangunkan rumah di surga. Nopo male, gak salah, ngalah. Padahal dia gak salah, tapi berani ngalah. Itu dibangun ke istana di surga. Nah, yang pikirannya akhirat, gak peduli, dalam dulu, diurusi ruwet-ruwet yang nyatanya ditinggal. Dunia kita upil garing. Ini uangnya orang-orang, bodoh sekena dibuat. Nah, itu dia. Kau yang boleh upil garing. Dibuat uangnya orang-orang. Terus kena, alhamdulillah kena. Terus buat balas. Kena darwong isi yang mati. Ya dunia ini enak. Itu dunia. Tapi akhirat tidak akan hilang. Kita tidak akan mati. Ada satu orang ulama yang om aku ya apa dia? Ono cacatnya enggak? Om cacatnya apa? Kali sih bagian pundi, nanti mau perbaiki. Sing pundi ya? Sayangnya omahmu ini bakal rubuh. Suatu saat rumahmu ini pasti akan belum sing nomor kali. Sayangnya gue orang bakal terus manggon, bakal gue mati. Ya mesti wae iki mosok ana omah boten robo. Ya ana. Pundi? Swarga. Swarga ada robo-robo. Wongnya juga ada mati-mati. Itu enak, itu baru namanya sempurna awakmu iki ana cacate loro. Cacate siji. Suatu saat omahmu iki robo. Lek ndak robo sih, ya kamu sing robo sih. Kadang-kadang omahe sing koplok. Sing duwe omah wis tumbang sudah dikirim masalah sayangnya yang ngono. Nah suatu ini tidak bakal rubuh, sing manggon ing suatu tidak bakal mati. Langsung dia pun yai nek wonten kula saniki omah niki kula wakafke mawon. Kula wakafke kangge perjuangan Islam. Tenang to, nggih. Saya itu, lah daripada kalau manggon tak suwe, lebih baik kalau tandur kali akhirat mau, mangkikan ajeng gulung geni tengah akhirat yang lebih lama dan tidak akan hancur selama-lamanya. Ngono tuh, ya diseksa nanti yang kata umat diwakafkan untuk perjuangan Islam. Nah, arti daripada dunia ini kalau dibanding akhirat sama sekali tidak berarti apa-apa. Kata beliau lebih. Wal Maula azza wa jalla ana malaika ya ayyuhal insan bi ni'am. Fa yas'alak an ni'mah basar. Bima abnaitaha wa ni'man nutuk kadzalik. Yurid an tadkur bil Qur'an. Rahat ay dhahaba tatakalam bil fuhush wa taghdabul muslimin. Wa tanam alaihim wa baqiyatul a'dha kadzalik. Kita diberi oleh Allah nikmat macam-macam.
nikmat mata, nikmat tangan, nikmat hidung, nikmat telinga. Nanti semua akan ditanyakan. Kamu buat apa mata kamu? Kamu buat apa telinga kamu? Kamu buat apa mulut kamu? Buat baca Quran? Ataukah justru kalau tadarus malah tidur? Hah? Koncone moco, singgahnya turu. Nanti dipertanggungjawabkan loh. Jangan enak-enakan. Nek tadarus iki sing tenanan, moco tadarus malah sing moco sing biake turu. Kulo malah mangan. Gak nyemak, orang di semua malah ditinggal mangan. Ditinggal, wah, kan udah jadi tak ngabe. Kita udah moncok. Ya, itu kan dikasih jajanan, dikasih makanan itu tujuannya kan kasih moco Quran. Orang kan gak moco, minta jajan. Disema ya, jadi diingatkan sama Bali. Kalau tadarus itu nyemak, yang satu baca, yang satu yang lain ikut nyemak. Ojo malah ditinggal, menjogo, semuanya semuanya menjogo. Supaya betul, ya wis masuk. Jangan begitu, itu namanya bukan tadarus itu. Namanya tadarus itu harusnya semuanya ikut nyemak. Lah ganjarannya bodoh, semua cowok itu nyemak bodoh ganjarannya. Nah kalau ditinggal ke sana ya sing kalau ganjaran, sing oleh ganjaran sing mau cocok. Yang lain apa? Tujuannya kan supaya gak kerosok kesel tapi ganjarannya ada. Kalau kita baca sendiri satu malam kan berat, ya kan? Tapi kalau baca tadarus satu malam kita bisa kuat dan pahalanya juga iman. Ya diingatkan sama Nabi Wali. Wasa'ala radhiyallahu anhu an mahabbatis salih. Umar bin Ahmad Jawaz lama marid kaifa halu faqila law annahu yu'afi ghayra annahu la yaqdir ala al-khuruj min al-bayt faqala sayyidi syak ala nas manadu kana ayyam huwa bikhair nafi' lin-nas jam walau niya salihah fi ikhwani muslimin wa bil khair wa huwa sadar fil balad ayyam asyuk nafa al-balad kullaha fi jalb ad-du'a wa qada'i hajat al-muhtajin wa yawat an yubdi ikhwana bilughi walan ma'atasul akad hatta tusyawiru. Ada satu orang yang Masya Allah waktu itu namanya Umar bin Ahmad Jawaz, Umar bin Muhammad Jawaz. Ini orang kaya, tapi dia selalu menolong orang-orang yang tidak punya. Ditanyakan sama Habib Ali, kemana Umar bin Ahmad Jawaz? Sudah kelihatan sakit Habib, sakit ya Allah. Orang itu orang yang manfaat loh. Kekayaannya manfaat dibuat nulungi orang-orang yang lain. Katanya Habib Ali, dipuji sama Habib Ali. Sekarang jarang orang-orang kita temukan orang-orang seperti itu. Orang kaya yang peduli dengan tetangga-tetangganya. Wa qala radhiyallahu anhu, man akramallahu bi hubbin nabi al-karim wa man akramallahu bi hubbin nabi al-karim al-habib al-azam idza sami'a dzikru yattarib wa tahishruhu minna min Allah Ta'ala. Orang itu kalau betul-betul cinta itu kalau disebut namanya Nabi Muhammad SAW langsung yattarib, langsung bergetar artinya. Yattarib itu artinya bergetar. Ini pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kalau hati kita bergetar berarti kita sudah cinta sama Nabi. Kalau kita yang biasa-biasa saja berarti cinta kita masih belum sempurna kepada Rasulullah SAW. Oh ya, dia pacaran sebut pacaran itu bergetar artinya yaitu setan itu bikin getaran setan. Tapi kalau ini dari Allah Subhanahu, semoga Allah sempurnakan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Wa hadzal hub yanfa sahibu fid dunya wa fil akhirah. Bataqa fi syafaat jam illa in kan syumul kasab kafallahu syar wa yuhawil bainana wa bainahu la adri. Ini cinta, manfaat, cinta pada Nabi akan manfaat di dunia dan akan manfaat di akhirat. Akan dapat syafaat beliau. Kalau kita cinta kepada beliau Nabi SAW, kita butuh apa-apa itu tinggal manggil kanjeng Nabi, insya Allah semua hasil. Semua hasil kalau kita cinta betul-betul kepada Nabi. Hadu ala syafa'atil imanikum khalu mu'mudi lakum bid dunya fi dhulumat yaumil qiyamah
Dia nabil kiamah zulumat ma yutimah ila nur lima wal ma'asi ma takhalla fi al-khair. Ketahuilah bahwa nanti di akhirat gelap. Di akhirat itu gelap, tidak ada cahaya, tidak ada lampu. Terus yang bisa menerangi amalnya sendiri dan imannya. Kalau dia punya iman, dia punya amal soleh, dia akan bisa menerangi sekitarnya. Kalau enggak, gelap. Oleh karena itu, banyaklah amal, kuatkan iman. Dengan apa? La ilaha illallah. Kuatkan iman dengan memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Supaya nanti di akhirat kita terang benderang. Kita bisa punya sinar. Hati-hati dengan maksiat katanya. Maksiat itu tidak ada baiknya sama sekali. Yusalul insan ila qiblah. Wa idza ja'a mana ya? Wa wudi fi qabri harruhu. Ayat qiblah wal billah masyi ya masih ya gitu kombinasi melakir. Jadi itu ampusakum ya ampusakum. Wallahu subhanahu wa ta'ala kul fi suratul ankabut wa man jahada fa inna ma yajzi nafsihi wa sahibul mal imma muhasab bi qabri in iktasabu min halal aw mu'adzab bin kana min haram. Orang-orang yang punya harta nanti akan ditanyakan, kalau seumpama halal ya tidak apa-apa, tapi yang haram itu nanti diazab. Maka diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nauzubillah. Kemudian katanya di sini dikatakan berapa banyak orang yang di dunia sholat, tapi ketika dimasukkan kubur hidup mulut nengos, mau berubah. Itu banyak. Kenapa? Sababiannya adalah dia ragu-ragu dengan rezekinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia ragu-ragu dengan rezekinya Allah. Orang yang ragu-ragu dengan rezeki berarti dia ragu-ragu dengan yang bagi. Wong yang ragu-ragu dengan rezeki berarti ragu-ragu sama yang bagi. Berarti bagi siapa? Gusti Allah. Berarti dia ragu-ragu dengan Allah SWT. Ini bahaya. Dulu zamannya pernah saya cerita, saya baca di buku kitab itu zamannya Imam Junaid al-Baghdadi. Orang murid anyaran. Sudah sampai orang kok saya ingin tobat, ya, oh iya, ingin nyantri dan beri, oh boleh, apa dosamu apa? Nyolong ya, iya, nyolong apa? Nyolong kapan? Nanti pencuri kapan? Iya, pulau ini tukang nyolong kapan yang mau mati. Jadi nek ono wong mati anyar bungine kulo kedut. Bungine kulo kedut tak sipuk kapan etok tak dol. Lah iki ra udo nggih, udo. Engkane tak sipuk. Ngono iku bolak-balik kalau kata ya. Pun kata nanti kulo pin tobat dulu. Pin tobat saestu. Ya wis terima. Anu ya, sing kulo tanggal kis tunggal. Napa? Selama saya menjadi maling kain kafan, itu hampir 80 atau 90% itu menghadapnya sudah tidak menghadap kiblat. Padahal waktu di kubur itu nggih hidupno mulon. Tapi waktu kula jipuk kain ini wis ngadep ngetan. Pun boten ngadep mulon itu kuat ya. Umpamane 10 itu sing wonten 9. Sing ndak iki cuma siji. Sing ngomong iki pada kula kabeh. Niku kira-kira napa sebabnya? Piro iku sebabnya krono mati suhul khotimah. Dia tidak tahu. Wong tonggo-tonggo gak tahu. Tonggo-tonggo gak tahu. Dia matinya sudah tidak membawa agama Islam. Dia matinya sudah tidak bawa iman. Nah sebabnya nopo ya? Sebabnya ragu-ragu dengan rezeki. Ragu-ragu dengan rezeki. Udah salah ragu-ragu. Nyantri besok berjopo. Besok saja. Ini kemang-mang lapor. Ya, aku ada di santri terus berjopo, mangan nopo, ya mangan sego, tidak usah ragu-ragu. Ya, memang makanannya sego ya sego, orang-orang yang dimakan gereja. Allah tetap ngasih makan, jangan khawatir dengan rezeki. Kalau sudah makan dengan rezeki, berarti siap-siap, naudzubillah, matinya bisa mati suhul khotimah, bisa mati tidak membawa iman, naudzubillah. Niku udah malih nonton sing kados ya tidak usah marah. Oh rezeki mesti dibagi, jangan khawatir. Nah, Allah pasti wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada kehidupan di muka bumi
kecuali pasti akan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa khususan talibul ilmi. Innallaha taqabbala li talibil ilmi birizki. Sajun satamene Gusti Allah menjamin talibul ilmi, orang yang nyari ilmu dengan rezekinya. Jadi selama dia mencari ilmu, rezekinya akan dijamin. Kalau dia sudah keluar dari pondok menyatakan tidak lagi nyantri, ya sudah, jaminan tidak lagi diteruskan. Mulanya neono santri kok kangelan golek rezeki, itu karena dia sudah memutuskan diri keluar dari santri, karena dia sudah tidak nyantri lagi. Harusnya bagaimana? Hanya pindah gen, tetap santri, pindah gen ke pesantren, pindah neng omahe. Tapi jiwa santri harus tetap, tapi semangat santri harus tetap. Maka jaminannya tidak akan dihilangkan oleh Allah. Jaminan rezekinya tidak akan dihapus oleh Allah. Nah, kalau sudah pulang, sudah tidak ngaku santri, ibu biar ngaku nyantri. Saya kira enggak, ya sudah, jaminan diputus. Kalau sudah jaminan diputus, kangelan boleh. Ya sudah cari sendiri. Dari jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ada kesulitan. Kalau santri yang betul-betul, nggak mungkin kesulitan cari rezeki. Bilang aja gampang ya, rezeki ini kira itu seperti singkong luput, singkong ini kena, singkong luput, kono kena. Ada jalan rezeki dari Allah Subhanahu. Tidak usah khawatir. Innallaha taqabbal. Kalau khawatir, berarti imannya sudah keropos, imannya sudah tipis. Kemungkinan besar kalau mati dicabut rohnya, katut saimane hilang. Naudzubillah min dzalik. Yaqulu qailu min kana al-jannah ma'an fi wa man jahada bainama yujadun si wa sahibul mal imam muhasab walau kushif linnas al-qita' al-ma'asi la ra'u qabra yashtagil alaina wal ibadah mustarihun fid dunya wal akhirah. Kalau seumpama kita ini dibuka oleh Allah, kita akan mengetahui orang-orang di belakang itu, di ahli kubur itu. Kita akan bisa lihat orang yang baik dan orang yang tidak. Orang yang baik mustarihun, istirahat, enak. Orang yang tidak baik muskil, akan keluar apinya, akan keluar apinya. Alhamdulillah ini. Kalau kita umpamanya, terus kan Nabi tahu, aku umpamanya gak khawatir umatku wedi, bakal tak jalukno ning Gusti Allah supaya umatku bisa melihat apa yang ada di dalam kuburan. Tapi karena saya takut umatku wedi, kata jaluk. Nabi nanti dah ngoten, umpamanya aku ora wedi, umatku iki ketakutan, aku tak jaluk ke Gusti Allah supaya wong-wong iki lho iso delok isine kuburan. Sampai tak menunggu isine kuburan, wis gak eling dari kerjaan, wis gak eling sawah, nunggu masjid, bicara langsung. Allah menteni mati, kalau kapan mati ini? Nah, karena kita tidak tahu isinya kuburan, ya akhirnya kita kadang-kadang lalai. Muka-muka tinggi, ya walaupun kita ini tidak 100% beribadah, tidak 24 jam ibadah seperti orang yang kenal Gusti Allah, tapi muka-muka bukan sampai lali kali ibadah. Ya kerja ya ibadah, ya kerja ya ibadah, sambil memupuk cinta kita kepada para sholihin, insya Allah manfaat. Cinta di wong soleh itu insya Allah manfaat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Ini tadi yang kita baca ya. Manazil khairi sada wa kullin nasi qada mahabbatuhum sa'ada. Ini manazil khairi sada. Di sini ini tempatnya orang-orang baik. Likulin nasi qada, mereka pemimpin daripada umat. Nah terus mahabbatuhum sa'ada, panjenengan cinta sama beliau sa'ada, sukses, panjenengan bakal gampang. Apa katanya? Ya Allah ya bagat manzaro bisid kiwandar
Untung orang yang mau ziarah dengan hati yang benar, maka ilaimu tanikul matlubut kaya sakwa hajate bakal gampang. Muga-muga sing loro nang manas. Muga-muga sing oleh musibah dan ilang musibah. Muga-muga sing akeh utange dan iso lunasi utang. Muga-muga sing duwe hajat duwe akhirat kabeh. Muga-muga dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sing durung oleh jodoh, muga-muga oleh jodoh. Mana ya oleh jodoh terus sing saleh. Muga-muga oleh sing saleh. Kita terus Allah kabeh. Amin ya rabbal alamin. Wa ila hadratin nabi. Bismillahirrahmanirrahim.